Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabti Rosandi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2 LPTK Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Matematika, Unit Kerja SMA Negeri 1 Sungai Selan. Hari ini 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja berupa pengambilan video pembelajaran. Berikut video pembelajaran saya. Siap, dari tempat. Barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berakhlak. Kita akan mempelajari materi statistika, khususnya ukuran pemusatan data, tapi lebih ke menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan statistika tersebut. Ya, paham? Ya, jadi tujuan kita hari ini, pertemuan kita pada hari ini itu mempelajari masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Semua ya? Oke. Terus selanjutnya keluarkan HP-nya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak melihat dulu kemampuan materi masyarakat kalian. Ya, kita bermain sedikit tentang quiz, ya, quiz. Bapak mulai dulu materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yang nanti akan berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu masalah kontekstual. Sudah? 15 orang. Peringkat kedua Suci, ketiga Amiriansa. Yang pertama Amir siapa? Oke, ketiganya maju depan sini, Bapak ada aja. Oke, ketiganya maju. Nih, lagi. Ya. Dari hasil kuis tadi bisa Bapak sampaikan ada 5 soal materi yang berhubungan dengan materi-materi 5 soal yang berhubungan dengan materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Bapak lihat nilainya kebanyakan dari kalian sudah bisa. Ada yang benar, yang hampir yang benar semua, ada yang hampir sempurna nilainya. Dari itu Bapak sebutkan kalian bisa menyelesaikan kuis tersebut dengan baik, ya, dan bisa mengikuti materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, materi kita yaitu statistika, mean, median, dan
modus ya, yang berhubungan dengan menyelesaikan masalah kontekstual. Kalau ini median dan modusnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Paham? Ya. Tujuan kita belajar hari ini, tujuannya seorang lagi ya. Nanti setelah diskusi dan penjelasan dari Bapak serta tanya jawab, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang lain dengan menggunakan materi ini median dan modus. Paham? Jadi prosesnya nanti kita ada diskusi. Motivasinya atau manfaat materi ini, manfaatnya apa beberapa kali menjelaskan pada pertemuan sebelumnya. Manfaatnya diantaranya itu kita bisa menghitung rata-rata usia orang hidup di Sungai Selat ya, dengan cara mendatangi langsung melalui kuburan ya. Nah, kita survei langsung data di kuburan. Kapan orang terlahir, kapan orang meninggal. Ada 50 nisan atau 100 nisan. Si A misalnya 70 tahun, si B 80 tahun, si C 5 tahun. Kita itu rata-ratanya. Nah, si B dapat kesimpulan ternyata rata-rata orang meninggal di desa kita misalnya 65 tahun. Statistika min median modus. Pada dasarnya sudah kita pelajari beberapa kali sebentar. Ya, itu ada data masalah yang disajikan berupa tabel distribusi frekuensi 50 orang terkaya di dunia usianya. Usia mereka yang terkaya itu mulai dari usia paling muda itu ya kemarin 29 tahun sampai usia paling tua itu 54 tahun ya. Nah, dari sini kita dapat dari tabel distribusi frekuensi yang ada di depan ternyata rata-ratanya 43,6 tahun. Selanjutnya modusnya adalah 47,1 tahun, kemudian mediannya sudah di kelas keempat 44 sampai 49 di mana nilai mediannya 45,5 tahun. Ya, kalau menggunakan modus frekuensi terbesar, rumah terbesarnya ada 20 di sini di kelas keempat, maka modusnya setelah itu 47,1. Paham? Ada pertanyaan? Ya, ini sudah saya jelaskan. Bapak cuma mengulangi kembali. Yang mau bertanya, Bapak kasih waktu. Nah, Man? Oke. Selanjutnya, konsepsi itu sudah Bapak sampaikan. Sekarang kita masuk ke mendiskusikan LKPD. Ya, materi dasarnya ada di yang Bapak jelaskan sebelumnya. Ini LKPD ya. Oke. Bagi kalian diskusikan, nanti selesaikan ya. Hard copy-nya satu LKPD-nya. Hard copy-nya satu, tapi soft copy-nya Bapak kirim ke grup WA ya. Untuk diskusinya hard copy-nya satu, cuma untuk tugas kalian nanti dikumpulkan kembali. Dan mendiskusikannya Bapak kirim soft copy-nya. Jadi kalian bisa lihat HP ya, bukan itu ditarik nanti rusak. Paham? Ya, soft copy-nya Bapak kirim ke HP. Nah, nanti masalah yang ada di LKPD itu ada satu masalah, kalian diskusikan. Kalian persentase. Cara presentasinya Bapak bagikan saja. Gitu ya. Bagaimana, ada pertanyaan mengenai soal LKPD? Ada pertanyaan? Ya, perhatikan dulu ya. Ini kan pertanyaannya di LKPD ada 4 bagian. Ini kan di Bapak tulis di whiteboard ya, slide Bapak. Tentukan A nilai X pada tabel distribusi frekuensi, B rata-rata gaji setiap karyawan setelah mengalami kenaikan. Berikutkan kesimpulan rata-rata baru yang diperoleh. C nilai median dari data di atas, dan B nilai modus dari data di atas. Perhatikan untuk A dan B itu yang mengerjakan kelompok 1. A
Artinya, pada kelompok satu pahami ya. Artinya ini apa? Mereka nanti hasil diskusi mereka dituliskan di papan tulis sipil di belakang kalian, kelihatan A dan B dituliskan di situ, nanti dipresentasi ke teman-temannya. Paham? Untuk yang C, nilai median itu nanti yang presentasikannya kelompok 2, kelompok dia ya. Tulis tabelnya, jawabannya di papan tulis, kemudian nanti dipresentasi. Untuk yang B itu adalah kelompok 3. Paham? Ada pertanyaan? Nah, jadi kalian sambil mendiskusikan di dalam RKPD, ya, boleh kalian mulai menuliskan jawabannya di papan tulis sipil. Selanjutnya kita akan diskusi. Artinya bukan berarti kalian mengerjakan A, B, C atau D saja. Kalian tetap mengerjakan semuanya, tapi yang dipresentasi cuma bagian itu saja. Paham? Ya, karena papan tulisnya kecil. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Ya. Silakan diskusi. menanyakan jawabannya ya. Tanyakan yang mana yang benar, kelompok saya atau kelompok dia. Itu ya. Kita diskusi. Paham? Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, Bapak silakan kelompok yang pertama dulu. Kita sesuai soal ya. Mencari nilai X dan kata-kata. Oke, kelompok satu siapa yang mau konsentrasi? Pak Hari dan ya siapa? Jangan dulu. Ya, jangan susah-susah. Hari dan Bella. Hari dan Bella. Ya. Ya konsentrasi nilainya beda kan gitu. Oke, silakan. Cepat. Ya konsentrasinya di sini saja.
bisa dimajukan sedikit ya. Yang lain boleh menghadap ke sana. Ya, diputar bambunya. Boleh diputar bambunya menghadap ke kelompoknya Fahri dan kawan-kawan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Kita. Saya perwakilan kedua dari kelompok 1 yang akan menjelaskan pertanyaan bagian B. Rata-rata gaji setiap karyawan setelah mengalami kenaikan itu berapa? Dan kesimpulan rata-rata baru yang diperoleh. Baik, diketahui di sini bahwa rata-rata awal dari gaji karyawan adalah 8.525.000. Nah, jika gaji setiap karyawan itu naik sebesar 500.000, berapa rata-ratanya? Kurang lebih seperti itu masalahnya. Baik, untuk memudahkan kita untuk menjawab pertanyaannya, kita buat tabel seperti yang sudah kami sajikan. Kita sudah ketahui frekuensinya, lalu untuk titik tengahnya, mengapa berbeda dengan titik tengah di pertanyaan sebelumnya? Karena di situ diketahui bahwa berapa rata-rata setelah mengalami kenaikan, maka titik tengahnya juga akan berubah. Begitupun dengan rentang dari gajinya. Jadi dari 66 sampai ke 70 berarti dia naik 5. Jadi dari 71 ke 75. Begitupun dengan titik tengahnya, dari 68 naik menjadi 73. Begitupun seterusnya. Baru kita tentukan rata-ratanya setelah kita mengetahuinya, di mana rumusnya yaitu perjumlahan ataupun hasil jumlah dari FI dikali XI per jumlah dari frekuensi. FI dikali XI itu 3 dikali 73, 3 dikali 78, begitu pun seterusnya. Setelah itu, setelah kita mengetahui hasilnya, kita jumlahkan. Untuk sigma dari FI dikali XI itu adalah 1.083.000. Sedangkan untuk sigma frekuensinya yaitu jumlahnya 120.000. Jadi rata-rata yaitu 1.083.000 per 120, 9.025.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata gaji karyawan dari 8.525.000 setelah mengalami kenaikan sebesar Rp 500.000, maka menjadi 9.025.000. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Cahyadi. Saya dari Fajar Wisnu Cahyadi ya. Oke. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan, coba bisa diulangi kembali dari dapat 9.025.000 itu saya tadi kurang memperhatikan. Oh, jadi ini. Ya, jadi dalam rumus menentukan rata-rata itu adalah sigma ataupun jumlah dari FI dikali XI. FI dan XI ini didapatkan dari 3 dikali 73. Begitu pun seterusnya. Setelah mengetahui jumlahnya, kita jumlahkan seluruhnya sehingga kita dapat 1.083.000 dibagi dari jumlah frekuensi atau sigma FI yaitu 120.000. Jadi 1.083.000 dibagi 120 adalah 9.025.000. Jadi dari situ dapat. Baik, sekian, terima kasih. Ya. Bagaimana? Sama semua nggak jawabannya? Sama ya? Oke. Baik, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, rata-rata sudah. Ininya sekarang mediannya. Ini median tadi kelompok siapa? Ya, oke. Media ada boleh. Media boleh menjelaskan. Ya, media saja boleh. Nanti dia berdua. Jadi berdua yang boleh. Oke ya. Media geser ke tengah saja buat tulisnya biar teman-temannya. Ya.
lebih kelihatan ya. Nah, untuk yang membelakangi boleh menghadap ke whiteboard ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mohon waktunya sebentar. Kami di sini kebetulan dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami mengenai materi tentang bagian C, yaitu media. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya dan dilanjutkan akan dijelaskan oleh Rizkia. Di sini sudah terdapat tabel medianya dengan dari bulanan yang terdapat pada tabel. Nah, di sini juga ada terdapat batas bawah atau LI-nya. Dari mana sih kita mendapatkan batas bawah tersebut? Kita mendapatkan batas bawahnya yaitu nilai sebelumnya. Ada yang perhatikan dulu. Nilai dari sebelumnya 66 yaitu 65,5. Begitupun dari 71 nilai sebelumnya itu 70,5 dan seterusnya. Nah, panjang kelasnya atau P itu didapat dari panjang intervalnya. Misalnya di sini 66 sampai 70. Nah, berarti di sini panjang kelasnya yaitu 5. Begitupun seterusnya. Lalu di sini juga terdapat frekuensi. Frekuensi ini sudah terdapat pada tabel sebelumnya. Dengan di sini saya bersama kelompok kami telah menghitung bahwa jumlah frekuensi dari yang ada pada tabel yaitu 120. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nah, di sini kan terdapat FI. 0 di sini didapat dari 3 jumlah frekuensi sebelumnya, yaitu 0. Sedangkan 3 di sini dimasukkan di sini 3. 6 di sini terdapat pada 3 tambah 3 sama dengan 6. Sedangkan 30 terdapat pada 3 di sini. 3 tambah 3 tambah 24 sama dengan 30 dan seterusnya. Pada hasil 20 di sini didapat dari rumus setengah N dikurang F besar FI tapi F besar per F kecil I, di mana N di sini adalah jumlah dari frekuensi, sedangkan FI di sini adalah frekuensi di sini. Mohon maaf, F di sini adalah F besar jadi 0, sedangkan F kecilnya adalah 3. Biar lebih jelas di sini cara menghitungnya. Setengah N dikurang F MG per F MG ada sama dengan setengah dikali 120 dikurang 0 per 3. Setengah dari 120 adalah 60 per 3. 60 per 3 sama dengan 20. Dan seterusnya. Untuk menghitungnya ini menggunakan rumus LI tambah P dikali setengah N dikurang FI per FI. Dimana kalian bisa melihat di sini LM-nya adalah 65,5 didapat dari batas bawah LI, sedangkan P-nya adalah panjang kelas 5 dan dikali dengan rumus yang di sini tadi. Kan yang rumus di sini tadi sudah didapat 20. Jadi tinggal ditambah dengan 65,5 ditambah 5 dikali 20. 5 dikali 20 100. 65 di 65,5 ditambah 100 sama dengan 195. Jadi media yang kami dapatkan adalah 84,65. Di mana dapatnya? Dari sini. Dari nilai tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ganjil. Jadi diambil dari nilai tengahnya yang 4. Ada yang bertanya? Gimana, ada yang mau bertanya? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan, saya dari kelompok 3 ingin menanyakan tentang Pesan ya? Di sini kan kita kan enak menentukan nilai tengahnya karena memiliki nilai yang ganjil. Baiklah, pertanyaan saya di sini bagaimana jika nilainya genap? Tinggal Ya, coba ada yang mau menjawab dulu. Bisa nggak, gitu ya? Kalau nggak bisa, dapatkan kelompok lain. Bagaimana kalau benar? Gitu ya? Oh, tadi nyebutnya ganjil gitu ya? Bagaimana kalau kelasnya benar? Oke. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau menanggapi?
Ya. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Jadi Irsan tadi bertanya, kata Lydia bahwa medianya terdapat di 84,65 karena kebetulan kelasnya ada 7 dan itu berurutan ini yang terbesar sampai yang terkecil dan ini ada di tengah-tengah ya. Makanya bagaimana kalau kelasnya 8? Bagaimana menentukannya? Oke, perhatikan. Bisa dulu, saya jelaskan. Ya. Kalau menentukan media secara Lydia itu secara mudah singkat. Tapi sebenarnya menghitung media itu secara yang akurat, berapapun frekuensinya, batas kelasnya, jumlah kelasnya itu dilihat dari frekuensinya. Ya, di mana letak tengah-tengahnya? Kita tahu jumlah n-nya itu adalah 120. Maka nilai tengah itu kan 61 sampai 62. Benar? Ya. 60 berarti 61 dan 62. Atau 60 120 bagi 2, 60 ya. Nah, kita lihat di mana 60 terletak. 3 tambah 3, 6. Tambah 24, 30 tambah 36, 66. Maka 60 letaknya di sini. Paham? Ya, nilai tengah itu caranya frekuensi, jumlah frekuensi dibagi 2. Berapa hasilnya? Nah, itu frekuensinya letaknya di mana? Ternyata letaknya di 36 karena 60 letaknya di sini ya jumlahnya. Maka dia berada di sini. Itu khusus media. Oke, teman-teman? Jelas ya? Ya. Oke. Ada pertanyaan ya? Ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nah. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas presentasinya. Secara umum sudah baik sekali. Sekarang, kalau tadi tidak ada yang menanggapi, apa sih manfaat yang kalian dulu? Bapak kasih pertanyaan. Dari perusahaan tadi, gaji karyawannya paling banyak itu berapa? Karyawan paling banyak itu gajinya berapa? Beda ya kalau kata-kata. Gaji karyawan paling banyak berapa? Apa arti rata-rata? Apa arti median? Apa arti modus? Sering berapa modusnya? 8.300. Kalau sering muncul berarti itu sering yang terjadi benar. Nah, dia ada yang paling sering 8.300. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa karyawan di perusahaan ya, gaji karyawan di perusahaan karyawan tersebut paling banyak itu nominalnya 8.300. Paham? Ada pertanyaan? Gaji karyawan tengah-tengahnya. Sekarang pertanyaan, gaji karyawan paling rendah berapa? 6.600. Paling mahal 10 juta. Itu belum mengalami kenaikan. Paling rendah gaji di karyawan di perusahaan tambang tersebut 6.200. Paling tinggi 10 juta. Gaji tengah-tengahnya berapa? 8.465.000. Itu media. Paham? Ada pertanyaan?
kalian bisa buka dan selesai. Luar biasa. Oke. Pemirsa sudah ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Akhir refleksi. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Membosankan? Hafal? Hafal ya, oke. Saya rasa pembelajarannya sudah berjalan dengan sangat baik ya. Kalian antusias sekali dalam diskusi. Itu terbukti dengan kejadian kalian rapi sekali menulisnya, kemudian penyajiannya bahasanya bagus sekali, jelas, sopan dan santun. Kemudian pertanyaan dan tanggapan dan komentarnya juga sudah ada dan baik sekali. Terakhir juga untuk penilaian tadi, krisis nilainya juga sudah banyak yang tuntas. Jadi Bapak simpulkan pembelajarannya berhasil untuk hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, pada saat kita sudah selesai pada materi statistika, pertemuan berikutnya kita lanjutkan materi semester 2, yaitu peluang. Oke. Setelah UAS kita akan mempelajari, setelah PAS pada semester pertama kita akan mempelajari materi peluang. Paham? Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Pimpin, ya, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dalam kehidupan dan bisa memanfaatkan pelajaran kita pada hari ini pada kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal kita. Sambil menundukkan kepala, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum